Amin. Nah, Yakobus 1, dengar dengan baik-baik. Setelah Anda berdoa, pertama firman itu sudah berakar, siap-siap. Karena setelah Anda berdoa, iblis akan berusaha menipu Anda. Amin. Yesus datang, dia berjalan di atas air. Petrus berkata, kalau itu kau Yesus, izinkan saya juga berjalan di atas air. Nah ini versi cara saya berbicara ya. Dari firman Tuhan, cerita dari firman Tuhan. Kalau itu engkau Yesus, kata Petrus, izinkanlah aku juga berjalan di atas air. Yesus berkata, berjalanlah. Dia mulai keluar dari perahu, dia mulai berjalan di atas air. Karena dia memandang Yesus ya. Tetapi dia memperhatikan angin dan ombak. Ombak, angin. Dia mulai tenggelam. Tapi Yesus angkat dia. Amin. Jadi kita semua perlu jangan memperhatikan angin dan ombak. Amin. Yaitu masalah. Amin. Setelah Anda berdoa, di mana berkahnya? Dia bilang, mintalah kamu akan menerima. Sudah, kamu sudah minta, sudah. Tulis. Taruh di dalam HP. Tulis di buku. Saya sudah minta, taruh ayat. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan. Demi namaku, dalam Yesus. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Tulis, saya sudah minta ini. Kamu akan lihat, saya juga tulis. Saya baru harus jual beberapa hal yang sangat berharga supaya bisa tetap. Ya, kemudian saya lihat, tapi saya sudah minta. Sebelumnya ada sesuatu yang saya jual, saya tulis sebelumnya. Saya sudah minta sesuatu upgrade yang lebih bagus ya. Sebelumnya, kalau saya balik, saya bilang, Papa, saya sudah minta, terima kasih untuk ini. Oh, di mana? Saya belum melihat, saya belum merasa. Berkatnya belum ada dalam jasmani, dalam dunia fisik ya. Saya belum bisa merasa seperti meja ini. Tapi saya tahu, saya sudah minta. Jadi saya bilang, terima kasih Bapak. Kalau Anda sudah minta, tulis. Atau saat ingat, bagus tulis, tidak harus tulis. Firman Tuhan tidak bilang. Firman Tuhan tidak berkata, Anda harus tulis di buku atau HP. Tidak. Tapi itu bisa membantu. Yang penting, Anda sudah minta, harus minta lagi. Contohnya, kalau di rumah. Anda datang ke rumah. Pastor, orang bilang pastor, whatever. Hey, Bapak, boleh minta? Boleh minta roti dengan selai pagi, makanan pagi, sarapan. Oh boleh, ya sebenarnya. Bapak boleh minta roti dan selai? Ya, lagi bikin. Bapak suruh mau minta roti dan selai? Saudara itu bisa mengganggu, betul? Nah, Bapak di surga mungkin tidak diganggu seperti manusia bisa. Dengan kata lain, Anda sudah minta. Amin. Amin. Tuhan tidak menahan berkat itu. Iblis bisa bekerja pakai nama Yesus. Kita telah dikaruniakan. Amin. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya segala makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, tunduk kepada nama Yesus. So, saya ikat segala roh jahat yang mengganggu, contohnya finansial, keuangan dalam Yesus. Tubuh, kami ikat dalam Yesus. Sudah minta? Amin. Nah, pada suatu hari, saudara, saya bangun pagi, saya lagi merenungkan segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan. Saya lagi pikir bagaimana? Kenapa? Ya, saya merenungkan waktu malam, ya, juga siang, kapan aja, ya, no? Terus, saya bangun pagi, waduh, rasa ngantuk luar biasa. Saya juga keluar harus pakai skop. Ada salju dingin. Juga saya lagi rasa nggak enak badan. Saya tidur. Nggak rasa enak. Sudah siang ini. Sudah bangun pagi tiba-tiba rasa nggak enak badan. Merasa mau tidur, rasa sakit, betul. Rasa sakit lain dari yang lain. Saya tidak tahu penyakit apa. Tapi oleh firman Yesus kita telah sembuh, betul. Ada saat saya tolak, saya katakan terima kasih, saya sembuh.
Saya tolak ini, saya sudah sembuh. Oleh bilang Yesus, saya sudah sembuh. Ada saya sembuh, betul. Nah, saya sedang merenungkan, sekali lagi, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan. Amin. Jadi, demi namaku, dalam nama Yesus, mintalah maka kamu akan menerima. Betul? Amin. Jadi, tiba-tiba waktu mau tidur, badan rasa nggak enak sama sekali. Saya ingat, oh minta sama Bapa dalam Yesus, saya minta memberikan kehidupan kepada tubuh saya. Karena roh yang sama, ya kan, saya ingat ayat, yang membangkit, roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan juga menghidupkan tubuh kita yang fana. Jadi saya bilang, memberikan hidup kepada seluruh tubuh saya. Dalam Yesus. Kemudian saya ingat, saya sudah berdoa, sudah. Oh, saya akan bangun. Amin. Saya keluar, oh tiba-tiba rasa sedap. Amin. Amin. Kadang, kalau perasaan masih kurang, nah memang kalau sangat kurang perlu ke dokter tidak masalah. Amin. Kalau mau minta, kalau kenyataan biasanya saya bilang, ini saya sudah sembuh itu sudah. Biasanya sudah berdiri terus. Memang kalau perlu, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau bisa dapat langsung, boleh. Karena kesembuhan itu langsung dari Allah Bapa. Nah, finansial, keuangan, itu bukan hanya, kalau Tuhan bisa turunkan koin-koin emas dari surga, oh haleluya, itu gampang untuk kita semua. Oh, pelayanan bisa bangun ini, bangun bikin, oh banyak macam. Tapi itu bisa harus kerja di dunia, bagaimana ya? Amin. So, keuangan memang harus berdiri lebih, saya tahu. Apalagi kalau, hidup full, amin, Tuhan ya. Jadi benar, harus, harus kasih kesempatan untuk orang memberkati, boleh. Tapi itu bagus supaya mereka ada kesempatan supaya diberkati. Karena menabur di mana-mana, right? Tapi selain itu, kita menabur, kita menuai, betul. Kita menabur, kita menuai. Tapi untuk keuangan, kita harus berdiri. Amin. Juga harus yang kerja sekuler, talenta Anda di mana? Jangan malu cari pekerjaan yang apa. Tuhan sudah buka jalan. Anda adalah anak raja dan putri. Amin, putra. Anak raja Anda. Allah mengasihi engkau. Dia sudah menyediakan yang terbaik. Ada perempuan ingin menikah yang kaya. Yang pertama, Anda mau menikah dengan orang yang beriman. Kalau orang punya iman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau beberapa orang mengerti, bahwa Anda adalah anak raja, bersih. Amin. Anda berhak, karena Yesus mati untuk Anda. Anda berhak menerima yang terbaik. Amin. Anda berhak menerima yang terbaik. Amin. Nah, belakangan ini ada salju dan ais. Ada salju, kemudian ada ais turun lama. Ais, kira-kira 12 jam. Kemudian itu menjadi seperti glacier. Mungkin Anda tidak mengerti. Seperti batu bata. Kalau mau pakai scope, itu berat sekali. Saya merenungkan ayat ini. Mazmur 37:4. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, Tuhan baik. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Jadi saudara, waktu itu karena banyak salju turun, bukan hujan, salju dan ais. Jadi di tempat parkir kami, ada banyak salju dan ais. Dan karena banyak ais turun juga bersama salju, itu menjadi padat luar biasa. Malahan itu menjadi seperti batu bata yang keras. Jadi malahan orang berkata di musim dingin, waspada. Kalau Anda pakai scope, yaitu Anda bersihkan halaman atau tempat parkir, trotoar di rumah, waspada sebab itu bisa menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Tapi saya nggak percaya itu ya. Jadi waktu itu agak berat.
tubuh saya nggak biasa angkat salju apa. Tidak ada pelayan di sini yang bisa membantu, ya kan? Dan di dalam hati saya lagi berdoa, Bapa, saya ingin ada bantuan. Pagi itu, juga beberapa hari, ingat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tiba-tiba, saudara, waktu saya di luar, saya juga sebelumnya, saya di luar rasa dingin. Pernah 2 kali ada orang lewat di ujung jalan, saya sudah bersihkan, angkat salju dan ais itu, bikin bersih supaya satu mobil anak saya bisa keluar. Terus, karena mereka juga kerja, mereka juga harus bawa mobil. Jadi, anak saya punya mobil, saya sudah bersihkan, tapi masih ada ujungnya, masih beberapa meter, masih banyak salju dan ais yang harus diangkat. Karena itu, jadi padat karena ais juga turun. Wah, saya merasa berat. Walaupun dingin sekali di luar, saya pakai jaket yang tebal. Saya merasa memang dingin, tapi di dalam bisa berkeringat karena tugas itu sangat berat. Dan memang tubuh saya nggak biasa. Saya memang ada fitness, olahraga, angkat besi, tapi itu olahraga lain. Jadi, saya bilang, Bapak, saya ingin ada orang bantu. Tiba-tiba hari pertama orang datang dengan satu pickup. Memang dia pakai alat di depan mobilnya yang bisa dorong salju dan ais itu. Dia bersihkan ujungnya. Kemudian hari berikutnya, tubuh saya merasa nggak enak badan karena nggak biasa otot saya ketat-ketat sebab tidak biasa angkat yang begitu karena agak berat pekerjaannya. Saya istirahat 1 hari. Hari berikutnya, hari kedua saya keluar. Saya bilang, Bapak, saya ingin ada orang bisa bantu bersihkan salju ini. Kemudian saya sedang merenungkan firman Tuhan ini dari versi bahasa Inggris. King James Bible namanya. Ya, versi bahasa Inggris. Alkitab versi bahasa Inggris. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tiba-tiba saya lihat di luar ada tempat sampah, ada roda di bawahnya. Karena kita biasanya taruh di pinggir jalan, ada truk besar datang, mereka angkat sampah di kota ini. Kami tinggal di kota. Terus saya lihat itu, hati saya merasa pindahkan itu. Jadi saya keluar, saya pindah. Saya pikir saya pikir, oh Tuhan ada jalan. Amin, ada yang akan bantu bersihkan tempat parkir dan trotoar di rumah. Keluar rumah, jalan di atas trotoar ke ujung halaman. Jadi tiba-tiba saya pindahkan mobil, seolah-olah tempatnya akan ada orang punya alat akan datang bersihkan halaman. Memang itu terjadi, saudara. Ada orang membangun rumah di seberang rumah. Dia berkata, boleh saya bantu? Saya bilang boleh. Amin. Malahan saya tawar, Bapak mau kopi atau teh? Dia bilang, saya baru minum kopi. Tetapi dia berkata, tapi saya cium asap daging. Karena saya punya alat, saudara, itu pakai kayu yang diproses, dan itu bisa bakar dan menyebabkan banyak asap saat bakar. Ya, kayu di dalam alat ini, kompor khusus, jadi bisa mengasapkan daging, dan dia bisa cium asap dari daging itu. Saya bilang boleh. Jadi saya bikin dia rusuk babi. Amin, saudara. Puji Tuhan ada orang bisa bantu. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin.